Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas soal PT Krom Bank Indonesia. Ini pemain baru yang cukup berani loh di kancah perbankan digital Asia Tenggara. Ambisinya gede banget. Jadi yuk kita lihat gimana rencana mereka buat menaklukkan pasar. Pertanyaan yang Anda lihat ini bukan sekedar kalimat tanya biasa. Ini adalah jantung dari misi Krombank. Coba deh, bayangin, sebagian besar penduduk Indonesia itu kan belum tersentuh layanan perbankan yang modern. Nah, buat Krom, ini tuh bukan masalah, tapi justru peluang emas. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari ambisi digital mereka. Lalu kita lihat angka-angka pertumbuhan, misi sosialnya, tantangan hukum yang menghadang. Dan terakhir, kita intip sedikit masa depan mereka. Kita masuk bagian pertama, ambisi digital. Nah, di sini nih kita bakal lihat apa sih yang bikin Krombank itu beda. DNA mereka itu serba digital dari hari pertama. Jadi siapa sih Krom Bank ini? Mereka tuh sebetulnya bukan pemain yang benar-benar baru. Mereka itu hasil transformasi dari bank yang udah lama ada, PT Bank Bisnis Internasional. Perubahan besarnya terjadi di tahun 2022, waktu mereka diakuisisi sama induknya Kredivo, dan ini kuncinya, teknologi mereka. Dengan platform Mambu, mereka jadi bank digital pertama di Indonesia yang dibangun sepenuhnya di cloud. Artinya, mereka punya kecepatan dan kelincahan yang beda dari bank-bank konvensional. Kutipan dari pimpinannya ini udah ngerangkum semuanya. Coba deh perhatikan kata-katanya. Scalable dan inklusif. Ini kayak ngasih tahu kita kalau bagi Krom, teknologi itu bukan cuma alat, tapi itu adalah jantung strategi mereka buat bisa menjangkau jutaan orang. Oke, dari ambisi, sekarang kita lihat gimana semua itu kelihatan di laporan keuangan mereka. Kan, ambisi besar harus didukung sama angka yang kuat, ya kan? Dan angkanya, ini bicara banyak. Lihat deh, pendapatan mereka itu meroket lebih dari 100% cuma dalam setahun. Tembus 900 miliar rupiah. Laba bersihnya juga tumbuh sehat. Ini bukan lagi sekedar rencana di atas kertas. Ini bukti nyata di lapangan. Grafik ini nunjukin gambaran yang lebih jelas lagi. Lompat dari 436 miliar ke 902 miliar rupiah dalam setahun itu bukan main-main. Ini nunjukin betapa cepatnya mereka berekspansi dan diterima sama pasar. Jadi, apa sih rahasia di balik ledakan angka ini? Jawabannya ada di teknologi cloud mereka. Platform yang cloud native itu memungkinkan mereka berinovasi super cepat tanpa harus pusing sama infrastruktur lama yang ribet. Inilah bisa dibilang senjata rahasia mereka. Selanjutnya, kita geser sedikit dari kesuksesan finansial ke sesuatu yang lebih mendalam, yaitu misi sosial yang jadi jiwanya Krombank. 20 juta. Coba ingat-ingat angka ini. Ini bukan sekedar target nasabah biasa. Ini adalah sebuah misi untuk membawa 20 juta orang masuk ke dalam sistem keuangan formal. Skalanya itu luar biasa besar. Terus gimana cara mereka mau mencapai target 20 juta itu? Fokus mereka jelas banget. UMKM, yang kita tahu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Lalu pinjaman untuk tujuan produktif dan pembiayaan retail. Ini adalah segmen-segmen yang seringkali kurang terlayani oleh bank-bank besar. Tapi, tentu saja perjalanannya nggak semulus itu. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Kita masuk ke bagian tantangan terbesar yang dihadapi Krom, terutama soal lanskap regulasi di Indonesia yang, lumayan kompleks. Oke, kita kenalan dulu sama yang namanya RUU KKS. Ini adalah rancangan undang-undang yang jadi pusat pertantangannya. Tujuannya sih bagus, untuk memperkuat keamanan cyber nasional. Tapi beberapa pasalnya itu berpotensi menciptakan kebingungan dan tumpang tindih kewenangan. Nah, ini yang bikin pusing. Lanskap Siber Indonesia itu rame banget. Ada BSSN, ada Kemkomdigi, ada juga Polri, semuanya punya peran di arena yang sama. RUU KKS ini alih-alih memperjelas, justru berisiko membuat batasan antar lembaga ini jadi makin abu-abu. Perbandingan ini nunjukin di mana letak potensi konfliknya. RUU KKS ini mengusulkan BSSN punya wewenang buat filter konten dan regulasi AI, padahal itu selama ini domainnya Kemkomdigi. Bahkan ada usulan wewenang investigasi yang jelas-jelas ranahnya Polri. Nah, buat perusahaan kayak Krom, ketidakpastian yurisdiksi kayak gini jadi tantangan besar. Dan bukan cuma itu, ada lagi aturan baru buat produk dengan elemen digital atau PDED. Ini bakal berdampak langsung ke bank digital seperti Krom. Mereka harus melakukan penilaian mandiri, dapat sertifikasi wajib, dan patuh sama serangkaian aturan soal kerentanan sistem dan etika AI. Ujung-ujungnya, biaya dan beban kepatuhan jadi lebih tinggi. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita akan coba tarik benang merah dari semua ini, yaitu ketegangan antara peluang besar yang dimiliki Krombank dan risiko-risiko yang mereka hadapi. Jadi, intinya begini,
Di satu sisi, Chrome ini kayak punya semua kartu as, pertumbuhan finansial yang gila-gilaan, teknologi canggih, dan misi sosial yang kuat. Tapi di sisi lain, ada tembok besar yang menghadang, labirin regulasi, biaya kepatuhan yang bisa membengkak, dan perebutan kekuasaan antar lembaga negara. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Dengan semua potensi dan tantangan ini, apakah Chrome Bank akan berhasil mengubah wajah perbankan untuk jutaan orang di Indonesia? Atau jangan-jangan momentum mereka justru bakal terganjal oleh rumitnya birokrasi? Jawabannya mungkin akan menentukan masa depan perbankan digital di negara kita.